saya Pendekar Umbrus OTW 150. Mantap, gitu makanya. Mbak, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus, channel yang baik hati dan tidak sombong. Tentunya masih dengan Reza. Jangan lupa Bahagia Feb. mantap. Mas Reza. Yoi. Kali ini banyak request yang masuk ke DM saya, Mas. Ke DM saya WhatsApp, juga, Mas. ke WhatsApp, ke YouTube dan Facebook, Mas. Tentang proses konsep betina, Mas. Jadi kendalanya bukan dari nol lagi nih ya. Katakanlah udah gacor, Mas, tapi kok nggak keluar dobelan gitu loh, Mas. Biar cepat keluar dobelan itu seperti apa caranya, Mas? Kalau versi saya ya, Mas Umbrus. Kalau versi saya, kenapa kadang di jantan sama betina susahnya itu keluar dobelan? Lah kita kembali lagi ke karakter burung gacornya kita. Contohnya sudah sekali dua kali narik, cuma susah di keluar dobelannya. Ya kita maksimalin dengan penjodohan betina, Mas. Betina kali betina. Jadi tujuannya apa? Biar nggak terlalu kebuang birahi kawinnya. Jadi kalau betina sama betina kan rata-rata dia cuma buang birahi kawin tapi masih di titik emosi, Mas. Jadi tujuannya gitu. Nanti setelah dia ngawin, setelah dia nelor ya, kita cabut lagi, single lagi prosesnya. Jadi syaratnya berarti kawin ya, Mas ya? Iya, dikawinin dulu, cuma kalau versi saya dengan betina. Nggak tahu yang lain. Nah, caranya itu gimana, Mas? Biar betina sama betina itu aku mau ngawin, Mas, kayak gitu loh. Yang pertama direndeng dulu, Mas. Ditempel lah beberapa hari ke depan itu ditempel. Lah nanti kalau sekiranya udah akur dalam satu ruangan ya, Mas, dalam satu ruangan nih, jangan terlalu banyak burung karena betina-betina jelas yang faktor utama tuh di emosinya. Takutnya emosi naik malah dibanting. Iya, itu yang kita takuti. Makanya saya saranin sih satu ruangan 2 burung ditempel terus sampai 3 hari 4 hari. Kalau nanti kiranya udah enak, udah ibaratnya udah mau akur lah, coba pindah di kandang kotak, kasih glodok. Jadi dalam proses tersebut tidak mandi, tidak jemur dong, Mas? Jangan biar fokus dulu sama calon pasangan ya, calon pengantin lah. Ya, dibikin lesbi. Iya, dibikin lesbi, Mas. Yang bikin susah gini, Mas, biasanya betina-betina itu banyak sekali, hampir mungkin 60% pasti bertengkar, Mas. Iya, itu hal wajar, Mas, karena yang pertama kan betina yang paling rawan itu di emosinya, yang jelas. Yang kedua naik turun birahinya itu paling cepat betina. Apakah ada trik khusus, contohnya seperti kasih yang paut, kasih yang baru lepas paut biar tidak bertengkar, Mas? Itu nanti Mas, ketika dia udah mulai double, udah mulai enak, jedanya juga udah mulai, ya walaupun masih lama ya, Mas, contoh banyaklah bahan-bahan di rumah, itu kita bisa treatment pakai paut. Tapi kalau misalnya untuk ngeluarin dobelan, yang susah buat ngeluarin dobelan, itu mending kita breeding dulu. Soalnya yang udah yang saya alami sendiri, alhamdulillah kayak gitu, Mas. Jadi posisi gacor nih, seumpama kita kan tahu, Mas, udah 2 bulan posisi gacor kayak gini terus. Tarikan enak, nanti lagu kesananya nggak double, kita breeding dulu. Nah, dengan catatan, Mas, kutipan breeding ya. Berarti kan itu posisi betina sama betina. Breeding tersebut kan berarti telur nih ya. Telur. Otomatis tidak netes nih, Mas. Nggak bakal, Mas. Kalau betina-betina itu nggak bakal nyampe netes, nggak bakal. Soalnya kan telurnya sendiri lebih dari 5 dan itu telur birahi menurut saya ya, Mas ya. Nah, katakanlah sudah menelur, Mas nih. Adakah tolak ukur waktu itu berapa hari, apa berapa minggu, apa berapa bulan, Mas? Ambil dari telurnya. Kalau misalnya gini, Mas, kalau udah di breeding telur tuntas ya, Mas ya, telur tuntas, kita cabut lagi, singgelin lagi. Jadi kalau kita ngukur di waktu, nggak kayak kita bikin konten ini, Mas, 10 menit. Iya. Pasti berbulan-bulan, bahkan ada nyampe setahun juga ada baru keluar. Maksudnya dalam arti tolak ukur berapa hari, berapa minggu itu ketika kita ambil telurnya loh, Mas. Iya, ketika nanti pas betina-betina itu selesai, jadi telur seumpama 8 telur nih tuntas, ya kan. Nanti dilihat dulu, Mas. Kita nggak bisa langsung cabut, nanti takutnya stres juga.
Lihat dulu posisinya dia bawa telur apa enggaknya kan, nanti kita cek dulu. Kalau misalnya menurut kita 1 minggu nih dari 8 nih ya Mas ya, 8 telur 1 minggu udah nggak keluar telur, berarti kita udah langsung bongkar, singgelin lagi. Nanti proses penggacoran lagi, nanti kalau udah penggacoran insya Allah keluar dobelan. Nah, dalam proses penggacoran tersebut satu ruangan satu burung tidak lihat burung lain atau direndeng Mas? Iya, dalam tahap penggacoran kan satu ruangan satu burung tujuannya gini Mas, biar burung itu dibikin jenuh. Nanti ada fasenya itu burung nyardot pasti. Lah itu tinggal kita geber ke lapangan. Digeber ke lapangan. Untuk membongkar nyardotnya itu apakah dipakai pakan kenceng, apa di full extra flooding, apa pakan polos Mas? Kalau saya sendiri pakan buat kenceng ya Mas ya. Kalau extra fooding malah jarang saya. Saya kalau burung habis breeding, betina habis breeding, itu pasti dia kayak gini aja wes. Pasti banyak tak bawa ke lapangannya. Jadi jangan takut habis di breeding burung kita nyardot, apa habis di breeding burung kita malah tidur-tiduran. Itu karena ya pemicunya nanti di lapangan Mas, buat dia gacor lagi. Jangan takut kondangan intinya. Naikin emosinya di lapangan tetap. Kita main kencengnya di rumah. Seperti itu. Nah Mas, ketika katakanlah sudah terpantau dobelan ya, baru kuat katakanlah 1 menit lah, 1 menit, nanti waktu lagi, nanti faktor lagi Mas. Cara menguatkan dobelannya seperti apa Mas? Treatment cabut pasang Mas. Jadi kalau nanti udah dobelan kuat ya Mas, kita kan kalau Mas Umbrus lihatlah kalau saya treatmentnya pagi tak rendeng, sore tak rendeng. Yang pertama tujuannya biar burung nggak kepo. Nanti pas kalau jadi ya Mas ya, kalau misalnya nguatin dobelan kita treatment cabut pasang. Jadi masukin PAUD yang belum bunyi, notabene itu aman millet, cabut pasang aja tiap hari. Itu nanti kelihatan dari dobelan ataupun jeda gimana. Syukur-syukur di lapangan. Jadi katakanlah tolak ukurnya kalau sudah terpantau dobelan langsung masuk rendengan. Iya, jangan dulu. Kalau misalnya gini Mas, kalau baru sekali dobel, 2 kali dobel jangan. Kecuali udah kuat 1 menit dobel, apa minimnya itu 30 menit dobel, itu masih rendengan, masih bisa bunyi. Tapi kalau sekali 2 kali kita masukin rendengan, ngefek. Faktor lagi. Iya. Itu percuma juga Mas ya? Ya bukan percuma, molor juga waktu yang kita udah sia-siakan gitu loh Mas. Balik lagi ke telur lagi? Enggak tetap nanti disinggel lagi satu ruangan satu burung, bener-bener burung itu sampai dobelan kuat. Jadi kalau udah dobel minimal 30 menit kita taruh di rendengan, insya Allah bunyi. Nah dalam fase di rendengan tersebut Mas Reza sendiri pakannya masih kenceng apa polos? Masih kenceng Mas. Tetap masih kenceng? Masih kenceng. Tolak ukurnya kalau ketika sudah diganti ke millet polos seperti apa Mas? Kalau dari saya sendiri nih, versi saya sendiri, ketika dobelan udah kuat, jedanya udah minimnya itu 5 detik 6 detik berangkat lagi, itu udah pasti tak polos. Walaupun itu belum jalan gantangan? Belum, walaupun belum jalan lapangan itu. Udah dikasih millet polos? Iya, karena kan gini Mas, kalau udah jedanya enak, dobelannya enak, pasti nanti di lapangan kita tinggal naikin di emosinya sama birahinya ya. Emosinya jelas kita naik di PAUD. Kalau birahinya nanti ketemunya kita kasih jagung ataupun nanti kita selipin kenari seed kan bisa Mas. Kasus yang sering terjadi gini Mas, banyak pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya, katakanlah jangan jauh-jauh ke Amerika wis. Kadang burung udah konset di rumah Mas, kendalanya di gantang itu masih faktor Mas. Adakah trik sendiri untuk mengatasi, katakanlah untuk memangkas waktu aja lah, jangan mengatasi karena ini kan buat penyakit. Kalau penyakit mungkin mengatasi Mas ya. Memangkas waktunya Mas agar burung tersebut biar ngunci. Kalau kadang gini, betina itu walaupun ngonslet pasti ada faktornya, itu hal wajar menurut saya. Jadi kalau ngatasinya ya sering-sering bawa ke lapangan. Yang penting gini Mas, kita walaupun ke lapangan ya, walaupun ngopi-ngopi, jangan takut lah buat beli tiket 20.000, 30.000 sekali sesi aja di kandang buat mapan-mapanin burung. Insya Allah kalau kita rutin ke lapangan nggak lama ngunci. Itu nggak usah kasih untulan dulu Mas ya? Ya itu baby, kalau kasih baby. Baby aman millet tujuannya biar emosinya naik sih Mas. Kalau nanti di titik birahi kan kita bisa pakai jagung, pakai kenari seed, itu kan bisa. Itu syaratnya babynya diloloh apa nggak akur Mas? Baby, kalau baby ya Mas, kalau baby sendiri kan ada aman millet. Kalau buat ngeloloh mungkin burung-burung yang baru jadi malah dibantai kalau pakai lolohan. Kebanyakan sih kalau saya pakai baby, walaupun akur kadang enggak, itu pasti. Kalau enggak, versinya dari Om Irfan sendiri kan saya lihat itu bagus juga treatmentnya.
pakai jantan yang nggak akur. Itu malah juga bagus. Syaratnya dibantai. Iya, jangan akur. Kalau terjadi akur terus ngawin gimana, Mas? Oh ya repot toh. Kayak Mas Reza ya? Iya, kayak saya yang ada nanti gestang, cabut gestang. Oke Mas Reza, katakanlah sudah ngunci wis. Udah jalan di gantangan, Mas. Kapan burung tersebut dikasih pasangan yang akur? Kalau emang bener-bener burung posisinya di lapangan nih Mas ya, bicara di lapangan. Di pedok udah mulai bocor. Di lapangan jedanya udah mulai enak ya. Kita nanti langsung cari pasangan, Mas. Jadi pasangan itu pasangan yang cuma masang, apa yang pasangan kawin. Kalau pasangan kawin itu tujuannya buat ngunciin, gitu loh Mas. Tapi kan sekarang betina berbagai treatment Mas. Ada yang pakai lolohan, ada yang pakai betina-betina, ada yang pakai betina paut. Itu banyak, tergantung nanti versi burung sendiri gimana maunya. Cari enaknya aja. Cari enaknya aja. Oke Mas, tips terakhir Mas. Untuk penikmat proses konslet betina Mas, kasih saran biar semangat. Sarannya gini Mas, kalau misalnya nih jangan terlalu pusing, jangan terlalu ambisi. Burung kita pengen jadi ya ambisi sih, inisiatif boleh ya Mas ya. Tapi kita praktekkan juga dengan kesabaran kita. Nantinya juga proses nggak akan pernah mengkhianati hasil. Oke Mas, terima kasih Mas Reza sudah mengisi konten Pendekar Umbrus. Siap. Tidak sombong. Baru ketemu lagi nih Mas. Aduh. Ketemu lagi Mas Reza habis hijrah di Amerika. Itu rambutnya putih-putih itu. Ya, kemarin kena sawang Mas. Ngomong Jawanya nggak lupa. Oke Mas, terima kasih Mas Reza. Siap. Jangan lupa bahagia Beb. Mantap.